Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Eko Mangariantara dengan NIM 2203020049. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data pada perhitungan DSS. Yang pertama, proses pengumpulan data. Di sini ada 5 poin yang saya gunakan untuk mengumpulkan data, yaitu yang pertama, tentu kita harus menentukan topik yang akan dilakukan perhitungan. Contohnya di sini saya menggunakan topik penginapan. Kemudian yang kedua, mencari sumber data. Nah, untuk sumber data yang saya gunakan itu saya menggunakan dari website yang bernama tiket.com. Di mana tiket.com ini sudah cukup terpercaya dalam hal penginapan dan penerbangan. Sehingga saya menggunakan data-data tersebut untuk perhitungan yang saya lakukan. Untuk pengumpulan data yang saya lakukan. Yang ketiga, mengambil data pada sumber data. Nah, untuk proses pengambilan data ini, kita bisa menggunakan dengan cara manual. Namun, karena data yang saya kumpulkan itu cukup banyak, sehingga saya di sini menggunakan metode scraping atau mengambil data dari websitenya dengan sedikit program. Sehingga program yang saya buat nanti akan mengambil data yang ada di websitenya. Cara itu juga akan menghindari yang namanya human error, sehingga data yang diambil itu sesuai dengan yang ada di website tanpa ada typo atau kesalahan dalam pengumpulan data. Kemudian yang keempat, itu melakukan data cleaning agar data yang cacat dan duplikat itu tidak ikut serta ketika perhitungan. Di mana data yang kita ambil mungkin ada yang tidak memiliki beberapa kriteria yang kita tentukan, terus ada yang duplikat sama dengan yang lain seperti itu. Sehingga data yang akan dihitung sudah relevan dan sesuai. Kemudian yang kelima, kita perlu juga menyaring data yang memiliki nilai tidak sesuai dengan batasan yang sudah kita buat. Misalkan kita hanya cari data penginapan dengan harga di bawah 2 juta untuk mungkin kalangan menengah ke bawah agar bisa juga menginap di sana, mungkin seperti itu, agar jangkauan data yang kita gunakan itu lebih luas. Kemudian yang selanjutnya adalah urgensi data, di mana tempat menginap atau tempat tinggal sementara selama liburan itu merupakan aspek yang penting, sehingga harus dipertimbangkan bukan hanya dari segi harga, juga dari fasilitas dan rating atau ulasan pengguna. Karena banyaknya pilihan tempat penginapan yang tersebar, menuntut dilakukannya proses seleksi secara cermat berdasarkan kriteria yang telah ditentukan agar dapat memperoleh tempat menginap yang paling sesuai. Sehingga perlu dilakukan perhitungan yang dapat membantu dalam pemilihan tempat menginap tersebut. Kemudian selanjutnya adalah pengisian bobot nilai kriteria. Untuk pembobotan nilai kriteria, di sini saya lebih prefer untuk menggunakan metode HKP atau Analytic Hierarchy Process, di mana metode ini melakukan perbandingan kepentingan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain, sehingga hasil yang didapat itu lebih realistis dibanding kita hanya menggunakan kita hanya melakukan pembobotan secara asal atau memasukkan data atau nilai bobot sembarangan tanpa memperhitungkan kepentingan dari setiap kriteria. Kemudian yang selanjutnya adalah pengisian nilai alternatif. Nah, nilai pada alternatif ini diisi sesuai dengan data yang telah didapatkan. Mungkin nilai yang masih merupakan sebuah ukuran keputusan itu perlu kita rubah dengan skala Likert, di mana skala Likert ini bisa kita gunakan untuk nilai pada setiap alternatif agar nilai-nilai tersebut memiliki posisi dan satuan yang setara, sehingga kita dapat melakukan perhitungan terhadapnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya, ini yang terakhir, perhitungan DSS pada data. Nah, menurut saya, data yang telah dikumpulkan ini dapat dilakukan perhitungan DSS dengan baik, namun tidak cukup baik karena kriteria yang saya gunakan itu memiliki subjektivitas terhadap kalangan tertentu saja, seperti kriteria larangan merokok dan kriteria larangan alkohol, di mana kedua kriteria ini mungkin akan menjadi positif untuk orang-orang yang mungkin merokok atau minum alkohol, seperti itu. Kemudian data ini mungkin akan efektif jika dua kriteria tersebut diganti dengan kriteria yang lebih objektif.
Misalkan kriteria yang objektif yang telah saya buat itu yang mungkin itu adalah harga, fasilitas, kemudian rating. Untuk kriteria larangan merokok dan kriteria larangan alkohol ini saya pilih kemarin karena pada website yang saya gunakan itu hanya ada data tersebut. Untuk jarak itu saya tidak temukan ada data di sana, sehingga saya tidak memasukkan data jarak seperti itu. Mungkin sekian video yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.